Selamat pagi, kita ketemu lagi di Morning Zone, inspirasi pagi untuk memulai hari di edisi Rabu 8 Januari 2025. Bersama saya Fadli Sungkara dan saya Andri Susanto. Cuaca masih hujan kayaknya pagi ini, Om Andri. Iya. Ya, awet dari semalam loh. Cakung nih. Cakung. Buat tidur. Artinya? Cuaca mendukung. Oke, berarti cocok untuk tarik selimut dan melingkar. Kenapa harus melingkar, Pak? Kita bikin yang Terus melonjong boleh nggak? Iya. Berarti kalau orang apa sih menggulung ya? Iya, menggulung. Nah, meringkuk. Kalau kata orang Sunda tuh ngaringkuk. Ngaringkuk, iya. Iya, antara kedinginan apa orang sakit gitu. Iya. Ngaringkuk. Oke. Benar. Untuk Anda yang berkendara di jalan barangkali apalagi pengguna roda 2 hati-hati karena jalanan licin dan masih basah, Pak. Iya, betul. Dan siapkan peralatan hujan ya, perlengkapan hujan untuk yang beraktivitas di luar, terutama bagi pengendara motor. Iya. Tapi BMKG juga memprediksi akan ada curah hujan yang cukup tinggi ya? Tinggi katanya di wilayah Pulau Jawa untuk hari ini sampai besok ya. Iya. Nah, mudah-mudahan ini juga sudah bisa diantisipasi oleh semua masyarakat Indonesia. Dan antisipasi bukan hanya soal cuaca, tapi juga soal virus. Pneumovirus. Human metapneumovirus. Atau HMPV yang melonjak di China dan sudah masuk ke Malaysia. Kemarin ada pernyataan bahwa HMPV belum masuk ke Indonesia, tapi ternyata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang baru-baru ini merebak di China dilaporkan telah ditemukan di Indonesia. Padahal kemarin kita bahas itu ya, belum masuk ya. Makanya sekarang udah masuk. Apakah karena memang ini sebetulnya bukan virus baru? Iya. Jadi sudah ada lama di Indonesia. Nah, semua kasus yang ditemukan melibatkan anak-anak. Jadi memang ternyata kategori rentan ya, termasuk anak-anak. Menkes pun meminta masyarakat untuk tidak panik karena HMPV bukanlah virus baru dan sudah dikenal dalam dunia medis. Jadi Menkes dalam keterangannya bilang bahwa HMPV sudah lama ditemukan di rambut gua agak jatuh ya. Sedap. Sudah lama ditemukan di Indonesia. Kalau dicek apakah ada, itu ada. Jadi kemarin Menkes melihat data di berbagai lab, ternyata beberapa anak ada yang terkena HMPV. Iya, jadi ini VLBK. Apa itu? Virus lama bersemi kembali. VLBK. Iya. Virus lama belum kelar. Dari 2001, Pak. Iya. Balik lagi 2024. Apanya? Virusnya. 2021 apa ya? 2001. Oh iya. Virus ini? Iya. HMPV. Sudah ada sejak 2001. Berarti apa tuh? H1N1? Ya, semacam atau mirip ya. Iya, mirip ya. Dan imunitas tubuh kita tuh sebenarnya sudah otomatis terbentuk dan tidak perlu khawatir, jangan panik. Kata Pak Menteri juga kemarin gitu. Ya, ini memang flu biasa. Sudah mulai budayakan untuk hidup sehat kembali, menggunakan masker, rajin cuci tangan, ya kan? Iya. Om Andri, antivirusnya apa? Trojan? Dulu McAfee. Udah berpanjang. Saya kemarin habis, Pak. Laptop saya beneran. Wah, habis nih. Kodenya di mana ya? Cari bajakan. Zaman dulu ya. Iya. Artinya memang manusia atau termasuk masyarakat Indonesia ini sudah memiliki imun ya, antibodi yang sudah menyesuaikan tuh. Ya, sudah menyesuaikan. Tapi berbeda kan dengan COVID-19. Kalau COVID-19 memang virus baru. Gitu. Tapi kan imun kita juga naik turun, Om. Iya. Ada kalanya imunnya lagi turun, lagi drop. Faktornya bisa kurang istirahat, makan gak teratur, cuaca juga. Begadang. Iya, jangan begadang. Kalau tiada artinya. Sedap. Tapi ya kalau diperhatiin ya, lagu-lagunya Bang Haji itu semuanya kena loh. Bener. Ya. Ya ini apa? Aktivitas harian kita tuh digambarkan dengan tepat. Bener. Gitu ya. Dan apa namanya, kayak nasihat-nasihat yang berharga gitu buat kita ya. Bener. Soal begadang. Udah dinyanyiin dong Bang Haji. Soal judi, Pak. Iya. Terus soal visioner berarti ya, Bang Haji ya. Asli, Pak. Iya. Bener. Visioner ya. Bahwa itu penyakit masyarakat yang memang akan terus ada. Bener. Gitu. Mungkin platformnya aja yang berbeda. Artinya memang orang-orang Indonesia itu orang visioner, Pak. Iya. Bung Karno juga bilang kan, nanti zaman generasi penerus nih lawannya lebih berat, bangsa sendiri, Pak. Kalau saya ini lawannya penjajah. Iya. Bener kan? Bener. Hebat loh Bung Karno. Iya. Padahal belum ngelihat ya. Tapi udah bisa bayangin. Sebenarnya orang-orang Indonesia itu banyak orang visioner, Pak. Betul. Oke, balik lagi ya. Iya. Tapi nggak sekedar penyakit itu loh yang lagi rame sekarang tuh, ada penyakit gondongan lagi rame tuh.
Itu kena ke anak-anak. Yang di leher tuh. Biasanya pada biru ya, Pak? Iya. Lagi diobatin kasih belau. Iya, pakai belau ya. Obat Cina tuh. Iya. Oh, itu lagi naik lagi ya? Lagi naik lagi. Dan banyak cerita nih di teman-teman kantor juga nih, anak-anaknya kena, ya kan? Karena main di sekolah. Jadi dari lingkungan sekolah. Anak kantor main sekolah maksudnya? Bukan, anak-anaknya teman kantor kita nih, ya kan? Itu kena banyak. Oh, jadi memang banyak diderita oleh anak-anak di lingkungan sekolah. Kan penyebabnya apa sih Om? Apakah virus, memang masih katanya. Kan katanya kalau dulu kurang yodium. Iya. Gondok itu. Itu gondok, Pak. Kalau gondongan ini virus yang berpindah gitu kan. Dari satu orang ke orang lain itu melalui air liur, sekresi hidung dan kontak pribadi. Mempengaruhi kelenjar saliva yang juga disebut kelenjar parotid. Kelenjar apa? Parotid. Itu maksudnya disensor? Parotid. Oh itu ya penyebabnya. Yeah. Jadi virus juga tuh, bakteri kali ya? Virus. Dari liur. Iya. Atau droplet mungkin ya? Droplet juga, udara, kayak gitu-gitu Pak. Jadi memang banyak kasus yang rame gitu belakangan ini ya. Mungkin karena penyakit perubahan cuaca atau cuaca ekstrim juga ya. Iya. Nah itu gejalanya apa selain gondongan? Badan meriang gitu? Iya, kelelahan, pegel-pegel, sakit kepala, selera makan hilang, gitu. Gatal, nyari otot. Nggak ada duit juga begitu ya. Gampang Pak. Kehilangan selera makan, demam. Nggak, itu obatnya tidur aja. 39 derajat Celcius dan pembekakan kelenjar ludah. Itu yang di leher itu Pak, yang dikasih blau itu tadi. Iya. Tapi kalau itu kan gondongan. Iya. Karena kurang yodium tadi ya. Gondok Pak. Itu emosi Pak. Oh iya. Emosi ditahan. Gondok gitu. banget Pak. Iya benar. Iya. Benar. Kalau sama tiroid sama nggak? Beda ya? Itu beda lagi kelenjar tiroid. Iya beda ya. Kelenjarnya tidak semua membengkak sekaligus, membengkak menjadi sakit secara berkala. Wow, virus gondong ini. Jadi ntar muncul, ntar hilang gitu ya. Bapak pernah gondok atau gondongan Pak? Enggak sih ya, saya nggak tahu sih. Makanya nggak pernah dikasih belau tuh. Lagi kenapa dikasih belau ya dulu ya? Itu kan buat nyuci ya. Nggak tahu. Iya, Mas Dwi. Iya. Mungkin ini anak zaman dulu ya. Biasanya ya kalau ada penyakit gondongan nih anaknya nih kasih belau aja itu gitu. Tapi sembuh. Oh sembuh ya? Iya. Emang gitu. Berarti pernah ngalamin ya? Tetangga sih, kalau saya alhamdulillah anak komplek kan. Oh, iya. Dia anak komplek pakainya bukan belau Pak, Baiklin. Iya. Itu kan baunya nyengat banget kan, belau kan, taruh di sini kan. Iya. Kasih cuka. Iya kasih cuka. Bau cukanya tuh menyengat banget kan. Berapa hari tuh? Karena itu saya dulu orang Indonesia visioner ya, pakai belau ya. Iya. Benar. Warna biru kan, belau. Betul. Buat apa sih, bersihin pakaian kan? Oke, jadi HMPV. Iya. Terus soal HMPV tadi. Iya, balik lagi. Menurut Pak Budi Menkes, virus HMPV berbeda dengan virus COVID-19. Dia bilang COVID-19 merupakan virus baru, sedangkan HMPV adalah virus lama yang sifatnya mirip dengan flu. Sistem imunitas manusia sudah mengenali virus ini sejak lama dan mampu meresponnya dengan baik. Nah, mengenai pemberitaan tentang meningkatnya kasus HMPV di Tiongkok, Menkes menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh pemerintah Tiongkok dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Menurutnya peningkatan kasus flu biasa di negara 4 musim seperti Tiongkok, seperti terjadi saat musim dingin. Dan soal rumah sakit katanya kewalahan menangani pasien HMPV ini katanya nggak benar. Dibantah oleh mereka tuh. Jadi ya ini biasa aja. Banyak memang pasien. Kayaknya pasiennya rawat jalan ya. Tapi kita nggak bisa mungkin dirawat ya. Kecuali kalau memang ada indikasi-indikasi lain ya, seperti betul. Gangguan pernafasan yang parah, yang akut ya. Betul. Tapi kita memang lihat videonya itu banyak banget pasien yang ngantri di rumah sakit dan semuanya pakai masker ya. Iya. Jadi antri kan BPJS kali itu enggak? Iya, yang nunggu antrian lah ditangani. Tapi di Cina kalau, kan ini? Iya di Cina. Kalau kita melihat antrian sebanyak itu orang pada pakai masker, jadi kan kita keingetan lagi zaman-zaman Covid waktu lagi tinggi-tingginya. Dan ini kan juga di Malaysia itu kasusnya ada 327 kasus ya, setidaknya ketemuan beberapa hari yang lalu dan mungkin sekarang udah ada perubahan lagi. Nah, kalau di kita memang nggak disebutin ya berapa kasusnya. Nggak disebutkan berapa kasusnya. Yang pasti sudah ada kasus dan penderitanya anak-anak. Ini harus jaga anak-anak kita nih. Betul. Dan yang ramenya lagi adalah ketika
omongannya Dharma Pongrekun dibahas lagi nih bahwa bener yang dulu dibilang Pak Dharma katanya berarti akan ada pandemi berikutnya. Tapi kita akan lihat ya. Mudah-mudahan kita senantiasa waspada. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk menangkal semua ini, surveillance dan lain sebagainya, upaya antisipasi. Mudah-mudahan kasus ini nggak melonjak ya di Indonesia. Oke. Nah, ini juga kejadian di kawasan Jakarta Utara. Bocil SMP menelanjangi wanita cantik, selingkuhan ayahnya di jalan. Jadi salah satu pelaku yang mengeroyok dan menelanjangi wanita berinisial E, 41 tahun di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara merupakan perempuan berinisial CDK, 16 tahun. Dan peristiwa ini viral di media sosial. Jadi viralnya adalah gini, ada satu keluarga, ibu dan anaknya mengeroyok seorang perempuan yang diduga adalah selingkuhan bapaknya. Ayahnya. Itu terjadi di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, pelaku yang masih ini ada videonya nih. Nyari sih. Lagi nyari. Banyak di IG pasti banyak. Iya banyak ya. Pelaku yang masih di bawah umur ini ikut-ikutan ibunya melakukan aksi tersebut. Pelaku tidak ditahan karena mendapat jaminan dari ayahnya. Jadi untuk yang anak ini ditangguhkan penahanannya seperti yang disampaikan oleh bentar. Ini tadi udah kebuka nih. Suka scrolling sendiri, Pak. Iya. Sebenarnya apa sih penyebab kasus perselingkuhan ini? Ini disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKP Lukman. Penyebab perselingkuhan? Iya. Bapak lah yang pernah. Dia balikin lagi. Ya, saya bingung selingkuh sama siapa, Pak? Yang pertama belum punya. Selingkuh itu kan yang pertamanya harus ada dulu, Pak. Tapi kan perselingkuhan itu kan tidak di fase pernikahan, Pak. Zaman pacaran kan Bapak begitu ya? Iya, kerap. Tetap nyari-nyari celah ya. Kerap lagi. Bapak penyakit jangan dibawa-bawa dong. Oh iya, itu urap. Itu ini, Pak, makanan. Kangkung sama toge itu. Jadi korban dikeroyok, terus ada video mau ditelanjangi dan ditarik bawahnya tuh, Pak, celananya. Ini kata Pak Wakasat Reskrim tadi ya. Oke, tapi nggak ditunjukin videonya, cuma ngomong itu doang. Saya sih belum lihat ya videonya, makanya. Mana sih? Mas Dwi biasanya banyak. Biasanya udah kirim. Terus yang Bapak nontonnya di N-Gag lagi. Ya. Apa di 6.600? Apa di 6.600? Komunikator nobar. Dibuka harus nobar. Ya, engage kayaknya kalau nih. Widih. Itu sekarang Pak nyari engagement ya. Oke, untuk Kejenar dan juga pendengar Trija bisa ikutan pagi hari ini berdiskusi atau komen-komen atau punya info lalu lintas dan juga cuaca di pagi ini, karena sebagian wilayah Jakarta hujan masih gerimis dan merata. Serta awet hujannya dari subuh, tadi Bung Setio bilang dari jam 3 katanya. Masih terjadi sampai sekarang di sekitaran kantor tadi masih hujan. Iya, masih gerimis tadi sekitaran kantor, tapi gerimis tipis-tipis lah. Mistis. Apa tuh? Gerimis tipis. Gila. Karena cakung kan. Cuaca mendukung. Oke, jadi kita masih akan ikuti perkembangannya untuk perselingkuhan tadi, dan yang 3 udah ditahan berarti ya, Mas Dwi ya. Tinggal yang ini doang karena masih di bawah umur sehingga tidak dilakukan penahanan ya. Jadi dia masuk ke kategori anak berhadapan dengan hukum ya. Oke. Kemudian, tapi gue bisa ketahuan ya? Apanya? Ya itu selingkuhannya. Ya, Pak. Banyak lah. Gampang ya indikasinya. Ya, mulai dari indikasi perubahan sikap itu kan indikasi itu awal. Kayak gitu ya. Iya. Katanya. Indikasi perubahan sikap. Kemudian kan mungkin sudah semakin parah gejalanya. Gitu. Gejalanya, Pak? Ya, gejala-gejala perubahan sikapnya ini loh. Jadi di rumah sudah tidak hangat lagi. Sering tidak pulang misalnya. Jadi akunya meeting. Ya, jadi jarum super, Pak. Oh iya ya. Siapa yang mau meeting? Hah? Gua. Tadi ada yang izin. Saya 1 sesi aja katanya karena mau meeting. Selingkuh juga sama kita dia. Mendua ya, benar. Di luar hujan lagi. Bapak ini sibuk. Iya. Kita maklumi lah kesibukannya. Bapak nggak tahu ini orang kru udah nyiapin ini dari pagi loh, Pak. Wis, iya, ini saya mengapresiasi pekerjaannya mereka nih, luar biasa loh. Saya, Pak, jam 7 lagi baca info lalin. Iya. Ini udah pada ngeset nih. Oh, yes.
udah pada monitor dipindahin dari belakang pindah ke posisi sini, Pak. Kamera. Iya, dedikasi. Mic. Luar biasa. Terus Bapak mau tinggal begitu aja? Parah sih, Pak. Tega-teganya. Parah. Iya, benar. Paling enggak gorengan lah. Harusnya gue yang ngomong. Kan harusnya gue yang ngomong. Salah ya. Mbak Titi ada nomornya nih. Oh, Tigor ya, Titi gorengan. Kalau Tikam, Titi Kamal. kalau hati-hati di jalan, Titi DJ. Oke. Asik, sedap. Banyak banget akronimnya. iya. Udah kayak ini KBBI. Ya jadi apa lagi selain itu gejalanya tadi tuh? Perubahan sikap. Gimana gejala awalnya gitu ya? Iya. Perubahan sikap, mungkin terus diintelin kan, anak-anaknya keluarganya kan pasti ngikutin, bisa coba bener nggak nih, Bapak sekarang katanya banyak banget teknologi mau meeting loh, gitu, yang bisa mendeteksi ya, termasuk itu yang dari Cina tuh ya, GPS kecil tuh ya, yang ditaruh-taruhin di mana-mana ya kayak tag ya. Iya, kan mungkin menyewa detektif swasta juga. Oh, kan Partikelir. Partikelir. Masih ada nggak sih? Ada tuh. Masih. Yang ini buka jasa. Detektif untuk menyelidiki berbagai kasus ya, termasuk soal perselingkuhan. Oh, ada ya. Gitu. Bisa kita bikin ini. Bisa, bironya bisa, nih. Pak, bisa. Biro detektif partikelir. Iya, bisa. Bisa ya. Untuk menyelidiki apapun ya. Iya, betul. Ngintelin apapun lah. Nah, akhirnya ketahuan gitu kan, akhirnya dicegat di tengah jalan. dikeroyok. Di tengah jalan kan, Pak? Itu? Di mana ya? Iya, di jalanan. Di jalanan. Kan? Iya, di pinggir jalan, iya. Jadi nggak di tengah jalan ya? Enggak. Di pinggir jalan. Okay. Tapi mobilnya di stop gitu ya di pinggir jalan. Iya. Oke. Tapi kan soal kasus perselingkuhan ini kan sebenarnya sering viral ya. Iya, sering viral. Penggerbekan lah. Betul. Yang ada di kontrakan atau di kos-kosan dan itu keciduk tuh bener-bener lagi berduaan tuh. Iya. Itu tidak sedikit ya videonya udah kita saksikan ya. Jadi pesan saya cuma satu, waspada teman-teman ya. Maksudnya? Hati-hati. Hati-hati maksudnya. Dalam memilih kontrakan. Ini pengalaman berbicara. Jadi serapat apapun ditutupi, dengan sendirinya tuh akan kebuka gitu. Iya. Kan kebuka dengan sendirinya. Juga ya. Iya. Aduh. Walaupun sekuat tenaga gitu ya, ditahan-tahan tetap aja. Oke. Nah, ini juga soal poin 12 nih. Yang ramai di kalangan para pengendara atau yang punya SIM ya. Iya. Jadi kemarin juga ada sempat nanya tuh soal pengurangan poin gimana tuh katanya. Katanya sudah diterapkan di tahun ini. Jadi infonya dari Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Aan Suhanan yang menegaskan usulan surat izin mengemudi ini kok karena awalannya SIM seumur hidup Pak. Oke, lanjut ya. Ngeliatin Bapak aja ini. Nanti Bapak tersepona loh. Iya betul. Usulan surat izin mengemudi atau SIM berlaku seumur hidup telah ditolak oleh MK pada 14 September 2023 yang lalu. Nah, menurut Aan, jika pemilik SIM telah mencapai jumlah batas poin maksimal dalam melakukan pelanggaran lalu lintas, maka wajib melakukan uji SIM ulang atau dicabut kepemilikannya. Januari sudah berlaku terbit traffic recordnya, artinya sesuai dengan regulasi yang ada, dengan perpol yang ada, itu diberlakukan merit point system. Nantinya para pelanggar lalu lintas akan dikurangi poinnya. Aan menjelaskan para pemilik SIM akan diberikan sebanyak 12 poin yang nantinya bakal dipotong 1 poin setiap melakukan pelanggaran aturan lalu lintas ringan. 3 poin untuk pelanggaran lalu lintas sedang dan 5 poin untuk pelanggaran berat. Dengan kata lain, nyawa para pengendara itu 12 ya. Nyawanya 12. Ini kayak main game ya? Iya. Kalau pelanggaran ringan ya nyawanya satu-satu dikurangi. Tapi kalau sedang 3 poin langsung. Tapi ada batasannya nggak sih pelanggaran ringan itu apa? Contohnya gitu? Apa ya? Iya. Kayak nggak pakai helm itu masih nggak apa ya? Ya iya makanya pelanggaran sedang. Waktu itu saya pernah ditilang padahal pakai helm Pak. Motornya nggak dibawa. Helmnya dibawa. Iya, helmnya dibawa. Oh ternyata lagi di proyek Pak. Pakai helm kuning. Dan kalau dalam setahun poin itu habis harus diuji ulang dan dicabut sementara SIM-nya. Kecelakaan juga demikian. Dan yang paling berat itu kabarnya kecelakaan sampai mengakibatkan orang meninggal dunia. Dan itu langsung 12 tuh poinnya. Jadi langsung harus bikin SIM baru.